Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV, sidang tuntutan terhadap Mario Dandi dengan saya Maria Lizia Hasni. Langsung saja kita ikuti jalannya persidangan berikut ini. Namun anak korban Kristalino David Ozora alias Waring tidak mengetahui bagaimana hal tersebut, langsung dicontohkan oleh saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumban Teruan alias Sen tanpa diminta oleh terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi. Hal ini merupakan bentuk kesepahaman pemikiran antara terdakwa Mario Dendi Satrio dengan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumban Teruan alias Sen. Bersamaan dengan hal tersebut, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumban Teruan alias Sen melakukan perekaman dengan menggunakan handphone milik terdakwa Mario Dendi alias Dendi. Setelah anak korban Kristalino David Ozora alias Waring melakukan sikap tabah kurang lebih selama 1-2 menit, terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi langsung menyuruh anak korban Kristalino David Ozora untuk melakukan posisi plank. 17. Bahwa benar pada saat anak korban Kristalino David Ozora alias Waring melakukan sikap plank, kemudian terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi menendang perut anak korban Kristalino David Ozora alias Waring. Hal itu terdakwa Mario Dendi Satrio lakukan sempat mendekati dan memberitahu anak saksi AG untuk melihat apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Waring. Setelah itu terdakwa Mario Dendi alias Dendi langsung menendang kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Waring dengan menggunakan kaki kanan terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi yang pada saat itu menggunakan sepatu warna hitam dengan sangat keras. Anak korban Kristalino David Ozora alias Waring seketika tertelungkup di atas aspal. Dan saat anak korban Kristalino David Ozora berusaha bergerak dengan kesakitan, kemudian terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi menginjak bagian belakang kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Waring. Akibatnya anak korban Kristalino David Ozora alias Waring sudah pingsan, tidak bergerak dalam posisi tengkurap di aspal. Tidak berhenti sampai di situ saja. Terdakwa Mario Dendi alias Dendi mengambil ancang-ancang dan menendang kepala anak korban layaknya bermain sepak bola dan kemudian melakukan selebrasi seperti pemain bola. 18. Bahwa benar saksi Natalia berteriak, "Woi!" dari lantai 2 balkon rumah anak saksi Renjiro, dan terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi berhenti melakukan perbuatan sadis dan keji tersebut terhadap anak saksi korban Kristalino David Ozora alias Waring. Terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi masih terlihat sangat emosi dan tidak bisa bersikap tenang. 19. Bahwa benar kondisi anak korban Kristalino David Ozora alias Waring pada saat dibawa oleh saksi Rudi Setiawan dan saksi Muhammad Ali dengan menggunakan mobil milik saksi Rudi Setiawan, yaitu dari mulut keluar darah, di hidung ada gelembung darah, pipi sebelah kanan ada luka, kaki kiri tidak bisa ditekuk, nafas seperti orang orok, dan anak korban Kristalino David Ozora alias Waring sudah tidak sadarkan diri. 22. Bahwa benar setelah anak korban Kristalino David Ozora alias Waring dibawa ke rumah sakit, terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumban Teruan alias Sen menunggu di tempat kejadian tanpa ada rasa penyesalan. Bahkan terlihat santai dan masih bercanda dengan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumban Teruan alias Sen. 21. Bahwa benar setelah dirawat di ruangan ICU di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, kesadaran anak korban Kristalino David Ozora alias Waring menurun sehingga dirujuk ke rumah sakit lebih besar, yaitu Rumah Sakit Mayapada. 22. Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan secara sadis oleh terdakwa Mario Dendi alias Dendi menyebabkan anak korban Kristalino David Ozora alias Waring mengalami penurunan kesadaran akibat cedera kepala, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hasilnya terdapat infeksi bakteri pada darah anak
korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Selain itu, anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami luka fisik berupa 1. Luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5 cm kali 0,5 cm. 2. Luka lecet pada pipi kanan ukuran 6 cm kali 5 cm. 3. Luka memar pada pipi kanan ukuran 6 cm kali 5 cm. 4. Luka robek pada bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cm. Sebagaimana dituangkan dalam visum et repertum nomor 001 garis MR garis miring 2 Rumai garis miring MPH garis miring 2023 tanggal 27 Februari 23 bahwa benar berdasarkan hasil CT scan ditemukan bahwa pada otak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami bengkak dan terdapat bercak memar akibat benturan keras. Tidak ditemukan pendarahan di otak, namun hal tersebut berbahaya terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dikarenakan dapat mengakibatkan cacat permanen sebagaimana keterangan ahli dokter saraf Dr. Yeremia Tatang. 24. Bahwa benar berdasarkan surat nomor 046 garis miring EOM garis miring DIR garis miring MHKN garis miring 5 Rumai garis miring 2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Desi Sugesti Muktiani MRS selaku Direktur Maya pada Hospital Kuningan perihal jawaban surat permohonan bantuan penjelasan kondisi dan permintaan rekam medik anak korban Kristalino David Ozora pada intinya menyatakan bahwa pasien mengalami kondisi amnesia sehingga pasien tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sehubungan dengan dugaan tindak pidana kekerasan. 25. Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Dr. Yeremia Tatang bahwa CT scan yang ditemukan ulang pertama kali di Rumah Sakit Medika sudah dilakukan pada tanggal 23 Februari 2023 itu diulang CT scan dan tanggal 24 Februari 2003 MRI. Memang tidak ada tanda pendarahan, tidak ditemukan adanya retak. Justru itu yang membuat khawatir. Berarti ini termasuk ke dalam kategori diffuse axonal injury. Artinya, kalau orang mengalami cedera kepala berat itu tidak didapatkan adanya tanda pendarahan di otaknya, itu semua kabel yang ada di otaknya itu robek. Makanya itu dijelaskan, itu menjelaskan kesadaran itu CGS. CGS-nya 3 atau koma berat. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2023 MRI melihat lebih jelas lagi yang terjadi dalam diffuse axonal injury atau bukan ternyata benar. Karena didapatkan adanya bercak putih pada MRI besoknya. Besok harinya di daerah beberapa otak dan korpus. Kalau korpus kolosum itu jembatan yang menghubungkan antara otak kanan dan kiri. 26. Bahwa diffuse axonal injury itu memang terlihat dari MRI hanya korpus kolosum atau di jembatan jadi menghubungkan perwatakan otak kanan dan otak kiri, tetapi tidak semata hanya yang terlihat dari MRI saja yang menimbulkan gejala. Semua saraf dan otak bagian dalam mengalami robekan atau akibat proses adanya trauma berat. Hal ini terkadang tidak bisa terlihat dari MRI dan hanya bisa dilihat dari hasil patologi. Tetapi terlihat dari gejalanya gangguan keseimbangan tersebut tidak semata disebabkan dari jembatan yang rusak. 27. Bahwa kemungkinan anak korban Kristalino David Ozora sembuh kalau 100% sepertinya tidak mungkin. Karena bagaimanapun juga ada bekas luka yang masih permanen di daerah ini. Contohnya seperti orang stroke. Walaupun stroke-nya sudah negatif, disabilitas kekuatan motorik tengah yang satu pasti tidak sama dengan motorik kaki. Sehingga saat ini anak korban Kristalino David Ozora sudah bisa bersosialisasi. Memang ada beberapa kali gejala eksklusif atau perkataan itu terjadi secara spontan karena
ada area otak anak korban Kristalino David Ozora yang rusak, sehingga fungsi untuk mengontrol emosi yang berlebihan itu masih terganggu. 28. Bahwa sebenarnya ada mukjizat atas anak korban Kristalino David Ozora karena minggu ke-1 sampai ke-3 kami merawat anak korban Kristalino David Ozora. Anak korban Kristalino David Ozora hanya dapat membuka mata dan berontak jika tidak ada perubahan sama sekali sampai minggu ke-3. Karena kami sudah cukup memberikan semua terapi yang bagus sekali, tetapi sampai minggu ke-3 belum ada perbaikan. Makanya anak korban Kristalino David Ozora diikat di ranjang ICU karena anak korban Kristalino David Ozora berontak dan hampir tidak mengenali orang sama sekali. Setelah minggu ke-4, sewaktu kami memberikan stem cell, mulai ada perbaikan. Gejalanya ringan bertahap. Jadi kalau untuk sekarang memprediksi masa depan anak korban Kristalino David Ozora sepertinya sulit. 29. Bahwa orang yang mengalami trauma kepala ada 2 jenis amnesia. Jadi waktu terjadi serangan memori ke depan, jika hilang disebutnya amnesia anterogen. Ketika dari kejadian belakang memori tidak diingat disebut retrogen amnesia. Dan anak korban Kristalino David Ozora mengalami kondisi amnesia keduanya, depan dan belakang. Tindakan penganiayaan berat dengan cara terlebih dahulu dalam kasus ini dapat dianalisis lebih dalam dengan menyajikan argumen-argumen secara sistematis, yaitu sebagai berikut. Motivasi dan niat terdakwa. 1. Terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi memiliki motif kuat untuk melakukan tindakan penganiayaan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Motif ini timbul karena terdakwa Mario Dendi Satrio alias Wareng merasa marah dan emosi setelah mengetahui bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng memiliki hubungan dengan anak saksi AG yang merupakan pacar terdakwa Mario Dendi alias Dendi. 2. Terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi menyadari bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng adalah mantan pacar dari anak saksi AG yang merupakan pacarnya saat itu. Ini menunjukkan bahwa terdakwa Mario Dendi Satrio alias Wareng memiliki motivasi dan niat untuk melampiaskan amarah dan emosinya terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. 3. Motif kuat terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi untuk melakukan tindakan penganiayaan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng adalah sangat penting untuk dipahami. Emosi yang kuat, dalam hal ini rasa marah dan sakit hati karena hubungan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan anak saksi AGH yang merupakan mantan pacar terdakwa Terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi mendorong terdakwa Mario Dendi untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan tersebut. Ini mengindikasikan bahwa tindakan perencanaan tidak hanya dilandaskan pada impulsivitas, melainkan juga keinginan untuk melampiaskan emosi negatif. Tindakan perencanaan. 1. Fakta poin 7 sampai 13 menjelaskan dengan rincian sebagai berikut. Terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi memesan ojek online untuk mengambil kartu pelajar anak korban Kristalino yang berada di rumah anak saksi AGH. Terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi menggunakan kesempatan ini untuk berkomunikasi orang pengamat atau saksi pasif dalam kejadian tersebut. Saksi Sen Lukas Rotua Pangodian Lumbantoruan alias Sen secara aktif terlibat dalam terwujudnya tindakan kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Dengan menyatakan kesediaan untuk menemani terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi dalam tindakan kekerasan, saksi Sen Lukas Rotua Pangodian Lumbantoruan alias Sen menunjukkan komitmen dan keterlibatan dalam tindakan tersebut. Ini menunjukkan bahwa dia telah merenungkan konsekuensi dan risiko tindakan tersebut dan tetap memilih untuk ikut serta. Keterlibatan saksi Sen Lukas Rotua Pangodian Lumbantoruan alias Sen dalam mendukung rencana terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi untuk memukuli anak korban Kristalino David
Ozora alias Wareng menunjukkan bahwa dia tidak hanya memberikan dukungan moral tetapi juga terlibat dalam eksekusi tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan bukan hanya gagasan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi, tetapi juga hasil dari partisipasi aktif di antara mereka berdua. Fakta bahwa tindakan Mario Dandi Satrio alias Dandi memutuskan untuk menjemput saksi Shane Lucas Rotua Pamudian Lumantoruan alias Shane sebagai reaksi terhadap kesediaan saksi Shane Lucas Rotua Pamudian Lumantoruan alias Shane untuk ikut serta dalam tindakan kekerasan menunjukkan bahwa pendapat dan keputusan saksi Shane Lucas alias Shane memiliki pengaruh dalam keputusan tindakan Mario Dandi Satrio alias Dandi sendiri. Ini bisa mencerminkan adanya hubungan timbal balik dari mereka berdua. Fakta bahwa terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi secara eksplisit menyatakan kepada saksi Shane Lucas bahwa anak korban telah melecehkan anak saksi AGH yang juga merupakan pacar terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi mencerminkan niat terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi untuk membenarkan tindakannya terhadap anak korban. Dengan menyebutkan bahwa anak korban telah melecehkan anak saksi AGH, terdakwa Mario Dandi ingin mencari pembenaran atau dukungan untuk tindakan yang akan diambilnya. Fakta bahwa terdakwa Mario Dandi alias Dandi bertanya kepada saksi Shane Lucas Rotua Pamudian Lumantoruan alias Shane bagaimana dia akan merespon jika pasangannya mengalami situasi yang sama merupakan upaya terdakwa Mario Dandi untuk memperoleh dukungan atau persetujuan dari saksi Shane Lucas untuk tindakan agresif yang akan diambilnya, di mana untuk merespon pernyataan terdakwa Mario Dandi akan diambil alias Dandi saksi Shane Lucas alias Shane mengatakan bahwa dia akan memukuli orang yang melecehkan pasangannya. Tanggapan ini menunjukkan kecenderungan saksi Shane Lucas untuk mengambil tindakan fisik sebagai tanggapan terhadap pelecehan. Saksi Shane Lucas Rotua Pamudian Lumantoruan alias Shane juga mengirim foto selfie-nya bersama terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi kepada pacarnya dengan keterangan mau nemenin Dandi fighting, menggambarkan pengetahuan dan dukungan terhadap apapun yang akan dilakukan oleh terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi. Poin-poin di atas menggambarkan bahwa kesediaan saksi Shane Lucas Rotua Pamudian Lumantoruan alias Shane untuk menemani terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dalam tindakan kekerasan adalah bukti keterlibatan aktif dan peran signifikan yang dimainkan oleh saksi Shane Lucas Rotua Pamudian Lumantoruan alias Shane dalam insiden tersebut. Ini menunjukkan bahwa saksi Shane Lucas Rotua Pamudian Lumantoruan alias Shane memiliki kontribusi yang substansial dalam perencanaan dan pelaksanaan tindakan kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. 2. Langkah-langkah persiapan yang diambil oleh terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi, saksi Shane Lucas Rotua Pamudian Lumantoruan alias Shane, dan anak saksi AGH menunjukkan bahwa mereka telah dengan sengaja merencanakan tindakan tersebut. Terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi memesan ojek online, saksi Shane Lucas Rotua Pamudian Lumantoruan alias Shane terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan, serta anak saksi AGH memalsukan alasan pertemuan. Keseluruhan serangkaian langkah ini menunjukkan tingkat perencanaan yang terperinci dan menyeluruh dalam rangka melaksanakan tindakan penganiayaan berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Serangkaian tindakan penganiayaan berat. 1. Fakta poin 14 sampai 18 menjelaskan secara rinci sebagaimana terdakwa Mario Dandi alias Dandi menginterogasi dan mengintimidasi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng di pinggir jalan di belakang mobil Jeep Robicon warna hitam dengan plat nomor B120DN. Sementara saksi Shane Lucas Rotua Pamudian Lumantoruan alias Shane memantau situasi sekitar dan anak saksi AGH berdiri di belakang mobil. Fakta ini dapat membuktikan adanya rasa marah, benci atau dendam yang terkontrol dari terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan menanyai dan menakut-nakuti anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng.
Fakta ini juga membuktikan adanya rasa terkejut, kesakitan, atau ketakutan dari anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng terhadap terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dengan interogasi dan intimidasi oleh terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi. Terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi menyuruh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng untuk melakukan sikap tobat. Namun anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng tidak mengetahui bagaimana hal tersebut langsung dicontohkan oleh saksi Shane Lucas Rotua Pangodian Lumbantoruan alias Shane tanpa diminta oleh terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi. Fakta ini menunjukkan kesatuan niat dan pengetahuan dari saksi Shane Lucas Rotua Pangodian Lumbantoruan alias Shane untuk melakukan perbuatan yang diinginkan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, dan fakta ini juga menunjukkan bahwa terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi memiliki rasa superioritas dan rasa merendahkan terhadap diri anak Kristalino David Ozora alias Wareng sehingga dapat diintimidasi. Fakta bahwa saksi Shane Lucas Rotua Pangodian Lumbantoruan alias Shane memberitahu terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi tentang kehadiran Satpam atau saksi Abdul Rashid memiliki implikasi penting dalam dinamika kejadian. Fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dan saksi Shane Lucas Rotua Pangodian Lumbantoruan alias Shane menyadari situasi menjadi lebih rumit dan berpotensi terbongkarnya tindakan yang mereka lakukan. Informasi tentang adanya Satpam dan mengindikasikan bahwa tindakan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dan saksi Shane Lucas Rotua Pangodian Lumbantoruan alias Shane memiliki potensi untuk melanggar hukum atau aturan, dan ada usaha untuk menyembunyikan tindakan tersebut dari pihak otoritas. Selain itu, tindakan saksi Shane Lucas Rotua Pangodian Lumbantoruan alias Shane memberitahu terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi menunjukkan komitmen mereka untuk mengamankan diri mereka sendiri dan menghindari deteksi. Ini menggambarkan bahwa mereka merasa perlu mengambil tindakan ekstra untuk mengendalikan situasi, terutama setelah mendengar tentang kehadiran Satpam, karena kehadiran Satpam dapat mengindikasikan adanya kemungkinan penyidikan atau intervensi hukum lebih lanjut. Dengan memberitahukan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi, saksi Shane Lucas Rotua Pangodian Lumbantoruan alias Shane ingin memastikan bahwa bukti-bukti yang mengarah kepada tindakan mereka tidak mudah terbongkar atau dikumpulkan oleh pihak berwenang. Lebih lanjut, keterlibatan saksi Shane Lucas Rotua Pangodian Lumbantoruan alias Shane dalam memberitahukan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi tentang situasi menunjukkan adanya koordinasi dan komunikasi di antara mereka berdua. Ini menggambarkan bahwa mereka tidak hanya terlibat dalam tindakan yang sama, tetapi juga berusaha menjaga keselamatan dan keberlanjutan tindakan mereka. Terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi mengajak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng untuk partai atau 1 lawan 1, namun ditolak oleh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng karena sadar tubuhnya lebih pendek dan kecil dibandingkan dengan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi. Fakta ini juga dapat membuktikan adanya eskalasi penganiayaan berat yang dilatar belakangi rasa sombong, angkuh, atau menentang dari terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan mengajaknya untuk berkelahi. Terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi melakukan serangkaian tindakan penganiayaan berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng merupakan pukulan ke arah kepala, tendangan bertubi-tubi ke arah kepala, dan bahkan menginjak bagian belakang kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng sekuat tenaga sampai anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng tidak berdaya, kejang-kejang, bercucuran darah, dan tidak sadarkan diri dalam posisi tengkurap di atas aspal. Fakta ini juga dapat membuktikan adanya rasa sadis, keji, dan biadab dari terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan menyiksa dan melukai anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng secara brutal. Melihat sasaran kekerasan dari terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi
adalah kepala dari anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, maka tindakan ini jelas menunjukkan intensitas dan kesengajaan terhadap Mario Dandi Satrio alias Dandi untuk menyakiti anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng secara fisik dan panjang. 2. Analisa tentang dampak fisik dan kesehatan ini memiliki implikasi yang signifikan baik dari segi hukum maupun kemanusiaan. Fakta-fakta ini mendukung pandangan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi adalah sangat serius dan merugikan. Dampak yang dihasilkan tidak hanya terbatas pada cedera fisik, tetapi juga melibatkan kondisi kesehatan dan potensi cacat permanen pada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Ini menguatkan argumen bahwa tindakan tersebut bukan hanya sekedar penganiayaan berat, tetapi juga mengandung unsur perencanaan dan sadisme yang menciptakan dampak yang jauh lebih parah dan merugikan. Dalam aspek kemanusiaan, fakta ini juga menunjukkan pentingnya memahami dan mengakui penderitaan korban serta perlunya keadilan yang tepat sesuai dengan tingkat keparahan tindakan kekerasan yang dilakukan. B. Amnesia korban dan efek jangka panjang. Fakta-fakta yang diungkapkan dalam poin 24 hingga 29 memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dampak psikologis dan efek jangka panjang mengenai kesehatan yang dialami oleh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng setelah tindakan kekerasan tersebut. Berikut adalah analisa mengenai dampak ini. 1. Amnesia dan gangguan kognitif. Penjelasan dari surat nomor 046-EOM-DIR-MHKN-5 Romawi /2023 serta keterangan ahli medis mengenai amnesia pada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng menunjukkan bahwa tindakan kekerasan tersebut telah memiliki dampak serius pada ingatan dan fungsi kognitif anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Kondisi amnesia anterograde dan anterograde menandakan bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami gangguan kemampuan membentuk memori baru dan mengingat peristiwa masa lalu. Ini adalah dampak psikologis yang signifikan dan dapat mempengaruhi seluruh kehidupan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. 2. Dampak pada struktur otak. Analisis mengenai hasil pemeriksaan CT scan dan MRI yang menunjukkan adanya bengkak, bercak memar, serta robekan di otak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng adalah keterangan yang sangat penting. Hal ini menjelaskan bahwa tindakan kekerasan telah merusak struktur otak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng secara fisik. Penyebutan bahwa terdapat robekan dan kerusakan pada otak bagian dalam termasuk gangguan pada korpus kolosum yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri mengindikasikan bahwa dampaknya tidak hanya terbatas pada bagian yang terlihat tetapi juga pada fungsi otak yang kompleks. 3. Dampak fisik dan emosional. Keterangan mengenai reaksi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang berontak dan mengalami kesulitan dalam mengenali orang setelah tindakan kekerasan serta dampak yang terlihat setelah minggu ketiga perawatan mencerminkan bagaimana anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami kondisi fisik dan emosional yang sangat mengganggu. Pengikatan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng pada ranjang ICU menunjukkan bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami kesulitan dalam mengendalikan dirinya dan dimungkinkan mengalami gejala trauma yang berat. 4. Harapan kesembuhan dan dampak jangka panjang. Ahli medis menyampaikan bahwa meskipun adanya beberapa perbaikan serta adanya bekas luka permanen pada otak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang dapat mempengaruhi fungsi motorik dan emosi. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemulihan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mungkin tidak akan 100% kembali normal. Analisis ini menggambarkan tingginya tingkat kesulitan dalam memprediksi masa depan kesehatan dan perkembangan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Pasal 90
KUHP mengatur tentang kriteria luka berat yang menunjukkan pada tindakan kekerasan yang memiliki dampak serius dan signifikan pada kekerasan dan integritas korban. Dalam konteks ini, analisa yang telah dilakukan membandingkan dampak konkret yang dialami oleh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan parameter yang telah ditetapkan oleh pasal 90 KUHP dalam rangka mengkaitkan kategorisasi tindakan tersebut sebagai luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP. Beberapa poin penting perlu dielaborasi. 1. Jatuh, sakit, atau luka yang tidak memberi harapan sembuh. Fakta-fakta yang diungkapkan dalam analisa mengindikasikan bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami cedera serius termasuk cedera kepala dan luka fisik lainnya. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan luka yang nyata tetapi juga menimbulkan dampak yang lebih dalam seperti penurunan kesadaran, infeksi bakteri, dan potensi cacat permanen. Dampak ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan tersebut memenuhi kriteria jatuh, sakit, atau luka yang tidak memberi harapan sembuh sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHP. 2. Potensi cacat berat dan gangguan fungsi motorik. Penjelasan mengenai adanya bekas luka permanen pada otak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dan dampak yang mungkin terjadi pada fungsi motorik mengindikasikan bahwa tindakan tersebut memiliki potensi untuk menyebabkan cacat berat dan gangguan fungsi motorik yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan salah satu parameter yang diatur dalam pasal 90 KUHP. 3. Gangguan fungsi emosional dan daya pikir dan yang permanen. Dampak fisiologis yang dijelaskan seperti gangguan kognitif amnesia dan dampak emosional seperti kesulitan mengenali orang adalah bukti nyata bahwa tindakan kekerasan tersebut berdampak pada gangguan fungsi emosional dan daya pikir yang permanen. Ini sejalan dengan kriteria pasal 90 KUHP mengenai gangguan daya pikir yang berkepanjangan. Dengan membandingkan dampak konkret yang terjadi pada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan parameter yang ditetapkan dalam pasal 90 KUHP, analisa tersebut menunjukkan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dan rekannya yaitu saksi Shane Lucas Rotua Pangudien Lubantoruan dan anak saksi Agnes Gracia Arianto memenuhi kriteria yang membenarkan kategorisasi sebagai luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP. Dampak fisik dan psikologis yang serius termasuk potensi cacat permanen, gangguan fungsi motorik dan emosional yang permanen, serta gangguan daya pikir yang berkepanjangan semua mendukung penilaian ini adalah konteks hukum pidana. Dilanjutkan dengan kami. Izin dilanjutkan Yang Mulia. Dari serangkaian argumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan persiapan yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dandi dan rekannya yaitu saksi Shane Lucas dan anak saksi AGH mencerminkan rencana yang matang untuk melakukan penganiayaan berat. Terdakwa Mario Dandi dan anak saksi AGH dengan sengaja menggunakan dalih mengambil kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora sebagai cara untuk mendekati anak korban Kristalino David Ozora dan menghindari kecurigaan. Sementara tindakan saksi Shane Lucas yang sebelumnya sudah mengetahui terdakwa Mario Dandi akan melakukan penganiayaan berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora saat mengirimkan foto selfie kepada pacarnya dengan keterangan mau nemenin Dandi fighting, menggambarkan pengetahuan dan dukungannya terhadap apapun yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dandi Satrio, di mana dukungan itu dimanifestasikan dengan tindakan saksi Shane Lucas alias Shane yang tanpa diminta langsung melakukan sikap taubat, menunjukkan kesatuan niat dan pengetahuan dalam tindakan penganiayaan berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Lebih lanjut, peran saksi Shane Lucas alias Shane yang memberitahu terdakwa Mario Dandi tentang kehadiran satpam menggambarkan bahwa mereka secara kolektif memiliki pengetahuan tentang potensi resiko hukum dan pengungkapan tindakan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berusaha menghindari deteksi dan tindakan hukum lebih lanjut dengan pengetahuan tentang potensi konsekuensi. Selain itu, keterlibatan saksi Shane Lucas dalam memberitahu terdakwa Mario Dandi tentang situasi menunjukkan adanya koordinasi dan komunikasi di antara mereka berdua.
Ini menggambarkan bahwa mereka tidak hanya terlibat dalam tindakan yang sama, tetapi juga berusaha menjaga keselamatan dan keberlanjutan tindakan mereka untuk melakukan penganiayaan berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Penggunaan kekerasan yang berkelanjutan dan sadis oleh terdakwa Mario Dandi selama tindakan penganiayaan berat menunjukkan adanya perencanaan yang mendalam. Terdakwa Mario Dandi tidak hanya sekedar melepaskan emosi secara terencana, tapi dengan sadar melakukan berbagai jenis serangan fisik untuk menyakiti dan menyiksa anak korban Kristalino David Ozora sebanyak mungkin. Hal ini dapat dilihat dari target atau sasaran terdakwa Mario Dandi yang secara spesifik ditujukan kepada kepala anak korban Kristalino David Ozora yang merupakan bagian daripada organ vital manusia. Efek jangka panjang dari tindakan penganiayaan berat ini pada kesehatan anak korban Kristalino David Ozora, terutama amnesia dan gangguan otak yang diakibatkannya, menunjukkan bahwa tindakan ini tidak hanya sekedar tindakan impulsif. Hal ini mengindikasikan pemahaman terdakwa Mario Dandi tentang potensi konsekuensi jangka panjang dari tindakannya. Peran saksi Natalia Puspitasari yang berteriak dan menghentikan tindakan penganiayaan tersebut menunjukkan bahwa kejadian ini bukanlah tindakan spontan yang tidak terencana. Terdakwa Mario Dandi tampaknya memiliki rencana yang lebih matang, tetapi terhenti oleh intervensi dari pihak lain. Terdakwa Mario Dandi tidak hanya melakukan tindakan penganiayaan berat, tapi juga mencoba untuk merahasiakan tindakannya dengan berupaya mengaburkan fakta. Hal ini menunjukkan upaya terdakwa Mario Dandi untuk mengelabui dan menyembunyikan rencananya, menguatkan argumen bahwa tindakan ini memiliki unsur perencanaan yang jelas. Dalam konteks ini, fakta-fakta yang ada memberikan bukti yang kuat bahwa tindakan penganiayaan berat yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dandi beserta saksi Shane Lucas dan anak saksi AGH memiliki unsur rencana terlebih dahulu, motivasi, persiapan, eksekusi tindakan, dan dampak jangka panjang. Semuanya mengisyaratkan bahwa terdakwa Mario Dandi beserta saksi Shane Lucas dan anak saksi AGH dengan sengaja merencanakan dan melaksanakan tindakan penganiayaan berat dengan niat yang jelas dan maksud terencana. Unsur melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Ketiga, unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Profesor Dr. Wiryono Projodikoro, sarjana hukum, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, halaman 123, mengutip pendapat Heswinkel Suringa, Hooggereckt Belanda, yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kesatu, kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Adapun mereka yang turut lakukan perbuatan pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakannya. Memori Van Tahliting memberikan keterangan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana apabila ia langsung ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Tetapi janganlah diartikan dalam hal turut serta melakukan itu tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Yang utama adalah dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal inilah yang merupakan hakikat dari turut serta melakukan. Adanya kesadaran bersama ini tidak berarti bahwa ada pemufakatan terlebih dahulu. Akan tetapi cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Yang penting ialah harus ada kesengajaan untuk bekerja sama yang sempurna dan erat dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang. Tidak ada turut serta bila orang yang satu hanya menghendaki untuk menganiaya, sedangkan yang lainnya menghendaki mati si korban. Bahwa kerjasama yang erat menurut Profesor Mulyatno dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan halaman 43 berpendapat kerjasama yang erat mungkin ternyata daripada perbuatan masing-masing peserta dan mungkin juga dari keadaan setelah kejahatan dilakukan, umpamanya pembagian hasil kejahatan dan lain-lain. Dapat dipakai sebagai bahan untuk menentukan kerjasama yang erat atau tidak. Sehingga berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang erat juga dapat terlihat setelah kejahatan tersebut dilakukan. Salah satunya dilihat dari adanya fakta yang menggambarkan bahwa adanya pemberian-pemberian atau hadiah yang diberikan kepada para peserta sebagai upah mereka. Kemudian, pelaksanaan bersama secara fisik cakupannya bukan hanya tertuju pada pelaksanaan unsur delik saja dan perbuatan
dari terdakwa Mario Dandi dan saksi Shane Lucas untuk melakukan perencanaan penganiayaan berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Rangkaian fakta sebagaimana telah diuraikan pada unsur penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu telah menunjukkan adanya pengertian dan saling kesepahaman antara terdakwa Mario Dandi dengan saksi Shane Lucas dan anak saksi AGH pada saat perbuatan kekerasan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yaitu luka berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan anak saksi yang saling bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang sah secara hukum, direkonstruksi memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya pada pokoknya sebagai berikut. Peran aktif dari terdakwa Mario Dandi, anak saksi AGH, dan saksi Shane Lucas dalam kasus ini dapat diuraikan sebagai berikut. Tindakan perencanaan. 1. Terdakwa Mario Dandi memesan ojek online untuk mengambil kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora dari rumah anak saksi AGH. Ini digunakan sebagai alasan untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak korban Kristalino David Ozora dengan bekerjasama dengan anak saksi AGH. Pemalsuan alasan pertemuan menunjukkan tingkat perencanaan yang terstruktur. Kedua, terdakwa Mario Dandi dan anak saksi AGH secara sengaja mengatur pertemuan dengan anak korban Kristalino David Ozora melalui cara yang menipu untuk memastikan kesediaan anak korban Kristalino David Ozora bertemu di tempat kejadian. Ini menunjukkan perencanaan matang. Terdakwa Mario Dandi dan anak saksi AGH memanfaatkan hubungan masa lalu antara anak saksi AGH dengan anak korban Kristalino David Ozora untuk memancing informasi lokasi darinya. Pemberian informasi palsu tentang kehadiran anak saksi AGH menggunakan mobil Camry menciptakan ilusi keamanan dan kepercayaan bagi anak korban Kristalino David Ozora. Keempat, terdakwa Mario Dandi berkoordinasi dengan saksi Shane Lucas untuk melaksanakan aksi tersebut menunjukkan pencarian kaki tangan untuk eksekusi rencana. Kelima, kesediaan saksi Shane Lucas untuk ikut serta dalam tindakan kekerasan menunjukkan komitmen dan keterlibatan aktif dalam pelaksanaan rencana. Keenam, terdakwa Mario Dandi merencanakan menjemput saksi Shane sebagai reaksi terhadap kesediaannya untuk ikut serta menunjukkan hubungan timbal balik di antara mereka. Ketujuh, terdakwa Mario membenarkan tindakannya dengan menyatakan bahwa anak korban Kristalino David Ozora telah melecehkan anak saksi AGH, mencari dukungan untuk tindakan yang akan diambilnya. Terdakwa Mario Dandi mengajukan pertanyaan kepada saksi Shane tentang bagaimana dia akan merespon situasi yang sama, mencari persetujuan dan dukungan untuk tindakan agresifnya. Serangkaian tindakan penganiayaan berat. Ke-1, terdakwa menginterogasi dan mengintimidasi anak korban Kristalino David Ozora di pinggir jalan, sementara saksi Shane memantau dan anak saksi AGH berdiri di belakang mobil. Kedua, terdakwa menyuruh anak korban Kristalino David Ozora melakukan sikap tobat, sementara saksi Shane tanpa diminta langsung melakukan sikap tobat, menunjukkan kesatuan niat dan pengetahuan dalam tindakan. Ketiga, saksi Shane Lucas memberitahu terdakwa tentang kehadiran satpam, menunjukkan usaha mereka untuk menghindari deteksi atau penyelidikan. Keempat, terdakwa mencoba mengajak anak korban Kristalino David Ozora untuk berkelahi, menunjukkan rasa sombong dan mengintensifkan penganiayaan. Kelima, terdakwa melakukan serangkaian tindakan penganiayaan berat seperti pukulan dan tendangan ke arah kepala anak korban Kristalino David Ozora serta menginjak kepala anak korban Kristalino David Ozora sekuat tenaga. Tindakan ini menunjukkan niat untuk melukai dan menyakiti anak korban Kristalino David Ozora secara brutal dengan intensitas yang tinggi. Keseluruhan serangkaian data tersebut menggambarkan peran aktif dari terdakwa Mario, anak saksi AGH, dan saksi Shane Lucas dalam perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan tindakan penganiayaan terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Terdakwa Mario Dandi beserta anak saksi AGH dan saksi Shane Lucas terlibat dalam berbagai langkah yang mencerminkan tingkat perencanaan yang matang dan intensitas tindakan yang dilakukan.
bahwa peran aktif terdakwa Mario Dandi dan saksi Shane berkesesuaian dengan 2 syarat turut serta yang disebutkan dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia oleh Profesor Dr. Wiryono Projodikoro. 1. Kerjasama yang disadari. Terdakwa Mario Dandi memiliki motif dan niat untuk melakukan tindakan penganiayaan terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan memesan ojek online, memanfaatkan hubungan masa lalu dengan anak saksi AGH dengan anak korban Kristalino David Ozora, dan berkoordinasi dengan saksi Shane Lukas Rotua Pengundian Lumbantoruan alias Shane. Anak saksi AGH memalsukan alasan pertemuan dengan anak korban Kristalino David Ozora, membantu menciptakan ilusi keamanan untuk mengumpulkan informasi lokasi anak korban Kristalino David Ozora. Saksi Shane Lukas memberitahu terdakwa Mario Dandi tentang kehadiran Satpam, menunjukkan kesatuan niat untuk menghindari deteksi atau penyelidikan. Semua tindakan ini mencerminkan adanya kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, terdakwa Mario Dandi, anak saksi AGH dan saksi Shane Lukas dalam merencanakan dan melaksanakan tindakan penganiayaan terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Kedua, bersama-sama melaksanakan kehendak. Terdakwa Mario Dandi secara aktif menjalankan tindakan perencanaan dengan memesan ojek online, berkomunikasi dengan anak korban Kristalino David Ozora melalui anak saksi AGH, dan mengatur pertemuan dengan pemalsuan alasan. Saksi Shane Lukas terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan tindakan, termasuk saat terdakwa menginterogasi anak korban Kristalino David Ozora dengan menunjukkan posisi sikap taubat dan memberitahu terdakwa tentang kehadiran Satpam. Kedua syarat ini terpenuhi karena para turut pelaku bersama-sama melaksanakan tindakan yang direncanakan secara terperinci, baik dalam persiapan maupun pelaksanaannya. Mereka bekerja sama dengan peran masing-masing untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu melakukan tindakan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Dengan memenuhi kedua syarat tersebut, terdakwa Mario Dandi, anak saksi AGH dan saksi Shane Lukas dapat dianggap sebagai turut pelaku dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Mereka memiliki kerjasama yang disadari dalam perencanaan dan pelaksanaan tindakan tersebut, serta secara bersama-sama melaksanakan kehendak yang telah mereka rencanakan. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Izin dilanjutkan, Yang Mulia. Pemirsa, telah kita ikuti tadi adalah sidang tuntutan Mario Dandi yang belum selesai karena sebelum tuntutan dibacakan, jaksa penuntut umum akan membacakan berkas yang isinya adalah fakta-fakta persidangan. Nanti Anda dapat mengikuti informasi terkininya dalam pemberitaan kami selanjutnya di Metro TV. Pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV kali ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Metro Siang.